Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih puasanya? Lancar? Di sini di video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bu Utami, aku akan menjelaskan dan mengajak kalian untuk belajar tentang sistem struktur dan bagaimana pengembangan berbahasa pada manusia. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu apa belum nih? Apa sih itu bahasa? Yuk kita bahas bersama. Bahasa, menurut para psikologi kognitif, merupakan suatu sistem komunikasi yang dimana di dalamnya pikiran-pikiran dikirimkan dengan pelantaraan suara, sebagaimana seperti percakapan atau simbol, sebagaimana dalam kata tulisan atau isyarat-isyarat fisik. Jadi, pada intinya, bahasa adalah cara untuk kita mengkomunikasikan isi pikiran kita. Nah, teori yang paling mendasar tentang pemerolehan bahasa itu adalah hipotesis Nurani yang mengatakan bahwa hal itu sangat didukung oleh LAD atau peranti pemerolehan bahasa. Nah, menurut Chomsky, LAD itu dimiliki sejak lahir sehingga memungkinkan bagi si individu atau anak itu memperoleh bahasa. Nah, bahasa itu dapat diperoleh dari bahasa ibu atau bahasa yang lainnya. Di samping itu, LAD juga mampu membuat anak bisa memperkirakan struktur bahasanya sendiri. Oleh karena itu, banyak ciri-ciri tata bahasa ibu yang kadang tidak harus dipelajari oleh seseorang atau individu secara sadar atau secara khusus. Nah, selain itu kita dapat juga mempelajari tentang teori pemerolehan bahasa pertama dalam teori behaviorisme. Yang kedua adalah teori nativisme. Yang ketiga adalah teori kognitivisme. Yang terakhir yaitu teori interaksionisme. Selanjutnya itu adalah bagaimana pemerolehan bahasa dari ibu. Ketika seorang anak memperoleh bahasa dari ibunya, itu terjadi dua proses, yaitu terdapat proses kompetensi dan proses performasi. Yang pertama itu proses kompetensi, di mana proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak sadar. Kompetensi inilah menjadi suatu syarat terpenting terjadinya proses performasi yang menyangkutkan proses memahami dan menghasilkan ujaran. Dari proses memahami, ujaran melibatkan kemampuan mempersepsikan kalimat yang didengarnya. Sedangkan proses menghasilkan ujaran akan menjadi kemampuan berbahasa selanjutnya bagi si anak. Kedua, proses kompetensi ini apabila telah dikuasai anak akan menjadi kemampuan linguistiknya. Bisa dikatakan bahwa kemampuan linguistik anak terdiri dari kemampuan memahami, melahirkan, dan menerbitkan kalimat-kalimat yang baru. Dalam linguistik disebut perlakuan atau pelaksanaan bahasa atau performasi. Dalam jajaran psikologi, kita dapat mempelajari bahasa dalam cabang psikologi linguistik. Allah sendiri pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin, yang artinya dia mengerjakan pada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam yang mana ini disimbolkan sebagai suatu bahasa. Namun begitu, perangkat bahasa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan terpasang dalam tubuh
manusia, diantaranya akal pikiran, pendengaran, penglihatan, mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya. Selain itu, mekanisme pemerolehan bahasa dapat kita dapatkan dari imitasi atau menirukan dari yang apa kita dengar. Yang kedua, itu ada pengkondisian, di mana dimaksud pengkondisian ini merupakan pembiasan terhadap ucapan yang pernah kita dengar. Yang terakhir, yaitu ada kognisi sosial, di mana kognisi ini memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem melalui mekanisme atensi bersama, melalui percakapan dalam situasi sosial.